beneran udah gak mau bahas politik guys. Tapi emang menurut gua Abah ini memang memecah belah NKRI. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya ya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, argumentasi seseorang yang mengatakan bahwa Abah itu adalah pemecah belah. Kita tahu bahwa selama ini Abah itu diasosiasikan atau sebutan untuk Anies Baswedan. Di sini tidak terima dong para anak-anak Abah atau pendukung Pak Anies Baswedan akan membalas argumentasi tersebut. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Gua beneran udah gak mau bahas politik guys. Tapi emang menurut gua Abah ini memang memecah belah NKRI, memecah belah bangsa. Gua gak tahu lagi. Kayaknya bapak gua dulu kalah 3 kali kagak nyampe sebegininya dah. Tolonglah, kita ini udah dipersatukan sama takjil ya. Tolong banget dah, jangan dipecah belah lagi. Gua pribadi ikutan bersikeras dalam pertakjil-takjilan ini. Karena apa? Karena gue mencintai perdamaian. Gue mencintai keadaan yang sedang berlangsung ini. Gue pribadi juga pengen kita itu yang mayoritas dan yang minoritas itu bisa bersatu. Dan nyatanya kita sudah disatukan dengan pertakjil-takjilan ini. Entah Sinterklas dikandangin, dikurung, entah pohon Natal diganti pohon pete, telur diganti Kinder Joy, telur mau diborong buat bikin kue lebaran. Udah tolong jangan diobrak-abrik lagi, jangan diperkacau lagi, udah cukup. Ini kita udah mau siap-siap lebaran ini, udah mau borong barang-barang buat taruh di kulkas. Udah pada mau siap-siap bikin resep kue lebaran ini. Kayaknya ya, kalaupun ada pencoblosan ulang, gua rasa malah bakal lebih banyak dukung si Bapak Jenderal. Lo pada kalian tahu nggak kenapa gua nggak mau bahas politik lagi di konten gue? Capek, muak, bosen tahu nggak lo? Lo pada kagak capek apa ya, ricuh-ricuh begitu ya? Gua udah ngadepin kericuan kemarin, ngadepin demo, ngadepin Butarwiyah. Buset dah, udah cukup apa capek. Lo pada kagak, ya elah. Nih namanya kompetisi, pasti ada yang menang ada yang kalah. Namanya kalah kagak ada yang enak, namanya kalah ya pahit. Tapi setiap perlombaan ya ada yang menang ada yang kalah. Ada yang juara 1, 2, 3, ada yang juara harapan. Udah apa Abah, anak-anak Abah yang tadinya pada rusuh, pada ricuh, ini kita udah berdamai nih. Ini kita udah berdamai, kita udah pada legowo, anak-anak Abah juga udah pada legowo gitu loh, udah. Het dah, iya bener Abah nomor 1, bener. Gak bakal jadi Abah tuh gak bakal jadi nomor 2, nomor 3 gak mungkin. Soalnya nomor 1 Abah, nomor 2 bapak saya, nomor 3 bapaknya teman saya. Udah ye bah ye, udah tolong buat saya minta tolong buat dah bener-bener. Mendingan ye bah ye, mending Abah keliling Jakarta ikutan war takjil dah bah. Fenomena-fenomena seperti ini di tiap pemilu udah sering terjadi kali Mbak. Selagi dia masih dalam koridornya dan tidak melanggar aturan, ya biasa aja dan tanggapi dengan santai. Lagi pula Mbaknya jangan menutup mata lah. Di pemilu sebelum-sebelumnya itu ada kontestan yang sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh Abah yang sekarang. Jadi nggak masalah, apalagi ini kan yang ditempuh jalur hukum, jalur resmi dan akan menghasilkan sebuah keputusan. Dan ini sah-sah aja dalam kontestasi pemilu. Kalau misalkan terdapat salah satu paslon yang merasa dirugikan, ya silakan. Upaya terakhirnya ya ajukan gugatan ke MK dan itu salah satu cara yang paling terhormat. Kecuali kalau misalkan salah satu paslon tersebut meninstruksikan kepada para pendukung atau relawannya untuk menolak hasil dengan cara yang anarkis, baru lo keluar dan gue pasti bakal sepakat gitu. Tapi kan faktanya jalur-jalur hukum yang ditempuh bukan cara-cara yang kotor gitu loh. Jadi yaudahlah, gak usah dipermasalahin. Kita tinggal lihat aja hasilnya kayak gimana. Kira-kira yang diajukan oleh Abah ini akan terbukti atau enggak gitu. Lagi pula yang mengajukan kan bukan cuma Abah doang. Si Janggar pun juga sama. Itulah ngelakuin apa yang dilakuin oleh Abah. Tapi kenapa cuma si Abah doang? Kenapa nih jadi timbul pertanyaan nih Mbak? Apa mungkin kalau nggak senggol Abah nggak FYP? BTW Mbak, gue pengen nunjukin beberapa hal biar mata lo tuh kebuka. Dan ini masih relevan kok dengan apa yang lo komentarin. Nih, tuh pada tahun 2009 pasangan Yusuf Kala dan Wiranto mendaftarkan gugatan ke MK dan tuntutannya pun juga sama, meminta pemilu diulang. Terus kubu Megawati dan Prabowo dia mengajukan juga ke MK dan tuntutannya pun juga sama gitu loh. Di tahun 2019 pun juga sama dan dengan orang yang sama juga. Bahkan sampai menyebabkan kerusuhan dan memakan korban jiwa.
Jadi intinya kita hormati langkah-langkah paslon yang mungkin merasa dirugikan. Dan kita kawal bersama. Daripada lu harus keluar-keluar kayak gini. Dan gue ngelihatnya lu tuh kayak bocah kemarin sore, tau nggak? Ya ampun. Dan gue merasa statement lu tuh provokatif banget. Terus juga sebenarnya yang pantas dinobatkan sebagai pemecah belah yaitu lu, bukan Abah. Lu sadar gak sih mbak? Pernyataan-pernyataan lu tuh ya ampun tendensius banget, nggak berdasar pula. Orang kalau mau nuduh orang atau nge-framing orang itu besertakan bukti gitu loh. Jangan cuma ceplos-ceplos. Memang memecah Nggak ada satupun perkataan Pak Anies yang memprovokasi. Coba lu cari, ada nggak? Kalau kata gue mah lu yang memecah belah. Lu masih memecah belah warga Indonesia ini sebagai anak abah dan anak jenderal. Padahal lu bisa anggap yang demo itu sebagai warga Indonesia yang merasa ada ketidakadilan di negeri ini. Itu lu harus terima dan lu harus menjalani proses hukum. Bahkan KPU pun menerima di putusan MK. Terus lu membandingkan Prabowo dulu perasaan nggak kayak gitu. Lu baru bangun tidur kali mbak. Kalau gue rasa sih baru bangun tidur. Gue nggak mau lah bahas Pak Prabowo dulu gimana di 2019. RI memecah belah bangsa. Halo kak, aku izin state videonya ya. Disclaimer dulu, memang di pemilu tahun ini aku menggunakan hak pilih aku untuk memilih pasangan calon 01. Nah, yang kakak sampaikan adalah bahwa paslon 01 khususnya Pak Anies memecah belah karena tidak menerima hasil pemilu. Menurut aku di sini konteksnya agak salah sih kak. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh paslon 01, bukan hanya paslon 01 ya, tapi paslon 03 juga melakukan hal ini. Itu bukan tidak menerima hasil pemilu, tapi mereka merasa ada kejanggalan sama proses pemilu ini. Dan untuk pembuktiannya, ya dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu sah secara hukum. Itu yang perlu digarisbawahi pertama. Dan yang kedua, justru dengan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi pembelajaran kembali bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi kehidupan berdemokrasi kita. Kenapa? Karena dibandingkan kita debat kusil di sosial media atau kita terus saling menghujat dan saling melakukan klaim satu sama lain, apalagi melakukan klaim yang tidak ada dasarnya, itu kan justru akan membuat gaduh. Lebih baik ya sudah, ketika paslon merasa dirugikan dengan pemilu ini, merasa ada kejanggalan dalam prosesnya sehingga menyebabkan hasilnya tidak bisa diterima, ya silakan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu jauh lebih bijak menurut aku. Justru kita sebagai masyarakat seharusnya lebih bisa beradaptasi dengan sistem pemilu yang ada di Indonesia. Karena ya memang setiap tahunnya, setiap adanya pemilu, pasti paslon yang kalah melakukan gugatan. Karena kenapa? Karena mereka pasti merasa ada yang tidak beres dengan pemilunya. Dan 2014, 2019, narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo pun sama, yaitu adanya kecurangan yang terstruktur, sistem masif dan masif. Kan tinggal bagaimana masing-masing paslon membuktikan hal tersebut. Jadi itu menurut aku bukan hal yang memecah belah. Toh memang sistem pemilu di Indonesia pun yang terjadi di tahun ini perlu banyak melakukan evaluasi. Kenapa? Karena banyak juga kan teguran atau peringatan yang diberikan oleh Bawaslu maupun DKPP kepada KPU dan juga jajarannya akibat berbagai pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Ya, saya sepakat ya. Jadi sepertinya simbak yang pertama kita saksikan ini kekurangan referensi dengan mengatakan Bapak dia atau Pak Prabowo kalah 3 kali tidak gitu-gitu amat. Padahal Pak Prabowo pun bisa kita cuplik ya di media itu melakukan juga gugatan ke Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi sah nggak ya sah, nggak apa-apa nggak ya nggak apa-apa. Itu kan hak. Ya kalau dikasih hak apa salahnya dipergunakan gitu. Jadi ya masalahnya di mana saya tidak mengerti. Soal demo menyampaikan aspirasi bagi saya itu biasa-biasa saja, tidak perlu diasosiasikan dengan memecah belah gitu ya teman-teman, karena ya apa ya, demo itu kan bentuk dalam menyampaikan aspirasi ya. Asal tidak anarkis, asal tertib, saya pikir tidak ada masalah ya. Di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, teman-teman bisa lihat juga demo-demonstrasi di sana. Tidak ada soal ya di dalam hal itu gitu teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Tolong di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.